Hello friends, I'm Rido Putra Hajar with the name 41824-077, kelas IK 3. This time I will convey one of the material from the message chapter in the book Theories of Human Communication, which will add new knowledge and insight for all of you. Oke guys, di sini aku akan bawain materi tentang proses produksi dan penggunaan pesan dalam konteks komunikasi sosial. Dalam materi ini, ada beberapa teori menurut para ahli yang mendukung bagaimana proses produksi dan penggunaan pesan dalam konteks komunikasi sosial. Yang pertama, ada teori tindak tutur. Teori tindak tutur adalah teori dalam ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana tuturan atau ucapan seseorang tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan suatu tindakan dalam komunikasi. Dengan kata lain, ketika seseorang berbicara, dia tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga melakukan sesuatu, seperti memberi perintah, membuat janji, bertanya, atau menanyakan sesuatu yang memiliki makna tindakan nyata dalam interaksi dengan orang lain. Teori ini pertama kali ditemukan oleh John Langshaw Austin dan dikembangkan oleh John Searle. Yang kedua, ada manajemen makna yang terkoordinasi. Manajemen makna yang terkoordinasi atau Coordinate Management of Meaning atau bisa disingkat CMM adalah sebuah proses di mana individu memahami dunia mereka dan menghasilkan realitas sosial melalui interaksi dengan orang lain. Proses ini melibatkan penafsiran makna personal dan bersama, serta menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam percakapan. Teori ini dikembangkan oleh W. Bernard Peirce dan Vernon Coleman. Yang ketiga, ada teori identifikasi. Teori identifikasi adalah konsep dalam psikologi yang menjelaskan proses di mana seseorang secara tidak sadar atau sadar menyamakan dirinya dengan orang lain, kelompok, ataupun objek, yang sehingga mengadopsi karakteristik, sikap, ataupun perilaku mereka. Proses ini menghasilkan orientasi psikologis dan emosional yang erat antara individu dengan objek identitas tersebut. Teori ini dikembangkan oleh Kenneth Burke. Keempat, ada logika perancangan pesan. Logika perancangan pesan adalah cara atau prinsip yang digunakan dalam mendesain pesan agar komunikasi menjadi efektif dan sesuai dengan tujuan. Menurut Barbara O'Keeffe, terdapat 3 logika utama dalam perancangan pesan. Yang pertama, ada logika ekspresif. Yang kedua, ada logika konvensional. Yang ketiga, ada logika retorik. Ketiga logika ini membantu komunikator menentukan strategi penyampaian pesan yang paling tepat sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Yang kelima, ada teori kebutuhan atau compliance theory adalah suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu atau kelompok mematuhi norma, peraturan, atau instruksi yang diterapkan oleh otoritas atau lingkungan sosial. Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mematuhi atau menolak perintah, serta dampak dari kepatuhan tersebut terhadap perilaku dan interaksi sosial. Dan memiliki beberapa aspek di dalamnya, di antaranya yang pertama ada otoritas, norma sosial, konteks situasional, kepentingan pribadi, dan pengaruh emosional. Contoh dari teori kepatuhan bisa kita ambil dari iklan rokok yang menunjukkan dampak negatif dari merokok, yang dimana mendorong seseorang untuk berhenti merokok karena mereka tergerak secara emosional dan menjadi tahu apa dampak negatifnya dari merokok. Yang keenam, ada tujuan rencana tindakan. Tujuan rencana tindakan adalah serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu dalam produksi dan penyampaian pesan kepada audiens. Dalam konteks komunikasi sosial, tujuan ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan berjalan secara efektif, relevan, dan mampu mencapai audiens yang diinginkan. Secara spesifik, tujuan rencana tindakan dalam proses produksi pesan mencakup diantaranya, yang pertama, ada menetapkan tujuan komunikasi,
Yang kedua, ada menyusun pesan yang efektif. Yang ketiga, memilih saluran komunikasi yang tepat. Yang keempat, ada mengalokasikan sumber daya. Yang kelima, ada meningkatkan koordinasi tim. Yang keenam, memantau dan mengevaluasi efektivitas pesan. Yang terakhir, ada membangun hubungan dengan audiens. Yang ketujuh, ada teori kesopanan atau politeness theory adalah konsep yang dikembangkan oleh peneliti seperti Penelope Brown dan Stephen Levinson yang menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dalam komunikasi untuk menjaga kesopanan dan menghindari konflik. Dalam konteks proses produksi dan penggunaan pesan, teori ini berfokus pada cara orang menyampaikan pesan dengan mempertimbangkan norma sosial dan keinginan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Yang terakhir, ada retorika ajakan. Retorika ajakan adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang pesan yang bertujuan untuk membujuk ataupun mengajak audiens melakukan sesuatu, baik itu tindakan, perubahan sikap, atau pemikiran tertentu. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana bahasa, struktur, dan konteks dapat digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi. Penerapan retorika ajakan bisa kita temui di pidato politik, di komunikasi internasional, ataupun di dakwah. Dalam konteks dakwah, penerapan retorika ajakan seringkali menggunakan kalimat ajakan halus seperti kalimat "mari kita". Mari kita ini bertujuan untuk mengajak kebaikan secara bersama-sama. Contohnya, ketika para ulama ataupun kiai sedang khutbah, seringkali menggunakan kalimat ajakan halus seperti "mari kita jangan tinggalkan sholat", "mari kita jangan lupa berbuat kebaikan kepada sesama". Ini adalah salah satu contoh penerapan retorika ajakan dalam konteks dakwah. Okay, that's all the material discussion. Thank you to all who have watched this video. Hopefully it will be useful for all of you. Don't forget to subscribe and activate notification so you don't miss the next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.